Halo, namaku Trica. Aku mau nyeritain peristiwa tentang Rengas Dengklok. Pasti udah tahu kan apa itu Rengas Dengklok? Kalian pasti sering dengar kalau pelajaran sejarah. Yaitu ibaratnya tentang drama penculikan tapi buat hal baik. Ini itu salah satu momen yang paling seru dan penting sebelum kemerdekaan Indonesia. Indonesia sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Itu artinya di 2026 ini Indonesia sudah 81 tahun menjadi negara yang bebas dari penjajahan. Tapi yang namanya kemerdekaan gak semudah itu buat dapat kemerdekaan. Dia harus menjalani beberapa rintangan yang memang susah untuk dilalui. Nah, ini yang mau aku bahas. Ada satu momen yang menurutku itu paling seru dan penting untuk kita tahu. Pada tahun 1945, Indonesia masih menjadi negara jajahan Jepang. Di saat itu juga sedang terjadi Perang Dunia Kedua. Nah, di tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat, yang dimana membuat semangat tentara-tentara Jepang itu menurun, yang dimana Insinyur Soekarno mengetahui itu untuk mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk kemerdekaan Indonesia. Keesokan harinya, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering kita sebut dengan BPUPKI merubah namanya menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 9 Agustus 1945, dijatuhkanlah bom atom kedua dari Amerika Serikat ke kota Nagasaki di Jepang, yang dimana membuat negara Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutu karena mereka sudah sangat lemah. Nah, di momen yang pas ini, di mana ada kekalahan Jepang, mereka memanfaatkan dengan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi, Ketua PPKI yaitu Soekarno dan Hatta, dan mantan Ketua BPUPKI yaitu Raja Widyodiningrat, mereka terbang ke Dalat, Saigon di Vietnam. Pada tanggal 12 Agustus 1945, mereka ketemu sama Jenderal Terauchi, yaitu Panglima Angkatan Perang Jepang untuk Asia Tenggara. Mereka membahas tentang kekuatan Jepang yang semakin melemah dan keinginan Indonesia untuk segera merdeka. Tapi di situ tuh konteksnya si Jepang juga mau kasih kemerdekaan buat Indonesia, yaitu sebagai sebuah hadiah. Sementara itu, pada tanggal 14 Agustus 1945, di Indonesia, Sultan Syahrir mendapat berita dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Di saat itu juga, rakyat Indonesia bersiap untuk memproklamasikan kemerdekaan dan menolak bahwa kemerdekaan itu adalah hadiah dari Jepang. Kabar menyerahnya Jepang kepada sekutu juga sudah tersebar luas di berbagai penjuru di daerah Indonesia. Tokoh-tokoh muda pun sudah mendengar melalui siaran radio. Kemudian para golongan muda ini mengadakan rapat di Pegangsaan Timur bersama Muhammad Hatta. Rapat dilakukan untuk merumuskan keputusan sekaligus menjadi dasar dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi ada beberapa perbedaan pendapat yang mendorong golongan muda untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta keluar dari kota tersebut agar tidak terpengaruh oleh iming-iming si Jepang ini. Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan di daerah Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat oleh para pemuda. Kenapa mereka diasingkan? Karena mereka terus-menerus meminta golongan muda untuk bersabar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun akhirnya datanglah Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Ia merunding dengan para pemuda untuk melepaskan Soekarno dan Hatta dengan jaminan nyawa bahwa proklamasi akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya jam 12 waktu Indonesia Barat. Rombongan dari Rengas Dengklok pun pulang ke Jakarta tengah malam setelah mereka beristirahat sejenak. Atas usulan Ahmad Subarjo, Soekarno dan Hatta pergi ke rumah Laksamana Maida untuk bertemu dengan Mayor Jenderal Nishimura, menanyakan sikapnya terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tetapi sayangnya, pada pertemuan itu tidak menghasilkan kesepakatan, karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu dan tidak diperbolehkan untuk mengubah kondisi politik Indonesia sampai kedatangan sekutu. Walaupun kayak gitu, Soekarno dan Hatta tetap melanjutkan untuk melakukan perumusan naskah proklamasi.
Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, mereka menyumbangkan pemikiran mereka lalu diketik oleh Sayuti Melik dan selesai pada 4:30 waktu Indonesia Barat dan sudah ditangani oleh Soekarno dan Hatta. Detik-detik kemerdekaan Indonesia akan dibacakan naskah proklamasi pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di rumah Soekarno yang sudah didatangi oleh banyak orang. Sebelumnya, pembacaan naskah proklamasi akan diadakan di lapangan Monas atau yang dulu disebut dengan lapangan Ikada. Namun, menurut Soekarno, di sana itu terlalu luas dan akan sekali banyak orang yang menyaksikan. Takut sekali terjadi bentrokan antara rakyat Indonesia dengan tentara-tentara Jepang. Ketika Soekarno dan Muhammad Hatta hadir, akhirnya upacara pun dimulai. Bendera yang dikibarkan adalah jahitan oleh Ibu Fatmawati, yaitu istri Bung Karno. Ketika bendera tersebut mulai dikibarkan, spontan semua orang yang hadir di sana menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebenarnya nggak cuma sampai sini aku pengen ceritanya, karena masih ada beberapa masalah setelah pembacaan naskah proklamasi. Jadi nggak semulus itu. Tapi ya udahlah, kapan-kapan lagi aku ceritainnya. Dadah!